semuanya. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat sekali ya meskipun sudah sore hari dan di luar masih cukup panas, tapi teman-teman masih semangat ya. Kita mulai perkuliahan hari ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas rahmat dan iradahnya hari ini kita bisa berkumpul kembali di perkuliahan bersama saya di mata kuliah ilmu dakwah. Tentunya salawat beserta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dan berkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman yang saya banggakan, pada hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah ilmu dakwah, dan pada kesempatan ini kita akan membahas terkait unsur-unsur dakwah. Nah, namun sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita buka perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelum nanti saya menjelaskan terkait apa yang akan kita diskusikan hari ini, saya absen dulu teman-teman ya. Khairun nisa fajriatul aini Hadir. Andila. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya katakan bahwa hari ini kita akan membahas terkait unsur-unsur dakwah. Di minggu kemarin kita sudah paham ya bagaimana sih kewajiban dakwah itu. Kemudian kita juga sudah belajar dasar hukum dakwah itu seperti apa. Maka dari itu di minggu ini kita akan, di pertemuan ini kita akan membahas terkait unsur-unsur dakwah. Nah, apa sih yang diharapkan dari pertemuan ini atau goals dari pertemuan ini? Jadi nanti setelah teman-teman belajar hari ini bersama saya, teman-teman diharapkan yang pertama itu adalah memahami proses dan unsur-unsur dakwah. Kenapa kita harus memahami nanti ya? Karena unsur-unsur dakwah ini adalah sesuatu yang menunjang keberhasilan kegiatan dakwah. Jadi tentunya teman-teman harus paham terkait unsur-unsur dakwah. Kemudian tadi ya, berarti di pertemuan ini kita teman-teman goals dari pertemuan ini pertama teman-teman memahami unsur-unsur dakwah, yang kedua teman-teman mampu menerapkan unsur-unsur dakwah untuk kegiatan dakwah nanti teman-teman seperti itu ya. Baik, kita mulai saja ya teman-teman ke materinya. Baik teman-teman, agar teman-teman mengetahui apa aja sih unsur-unsur dakwah itu, teman-teman bisa lihat video ini ya. Di video ini tuh dijelaskan apa saja sih unsur-unsur dakwah. Nah teman-teman barusan kan teman-teman sudah bisa melihat ya apa aja sih unsur-unsur dakwah itu. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan lebih lanjut lagi melalui PowerPoint ini. Jadi teman-teman, ketika kita berdakwah, kita itu harus memperhatikan unsur-unsur dakwah. Karena apa? Karena unsur-unsur dakwah ini sangat menunjang keberhasilan dakwah kita. Lalu selanjutnya adalah wasilah dakwah. Wasilah itu adalah media dakwah yang kita gunakan. Kalau misalkan dulu media dakwah itu kita pasti akan berpangku kepada media-media konvensional. Dulu kita kalau misalkan ingin mendengarkan ceramah, kita kemana? Ya, kita ke masjid, kita ke pengajian, atau kita ke majelis taklim, halakoh seperti itu ya. Akan unsur dakwah yang pertama itu adalah dai, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dai itu adalah orang yang memberikan aktor pesan dakwah seperti itu. Lalu tugas seorang dai itu apa sih? Dengan
Nih teman-teman bisa lihat, tugas seorang dai itu adalah yang pertama meluruskan akidah, yang kedua adalah memotivasi umat, yang ketiga amar ma'ruf nahi munkar. Teman-teman kan sudah tahu ya, pada dasarnya setiap manusia itu adalah fitrah. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah ilham takwa. Ilham takwa itu adalah sesuatu yang ada dalam diri manusia yang mendorong manusia untuk berbuat kebaikan, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi teman-teman, seorang dai itu harus memiliki 3 hal. Yang pertama itu adalah etos, pathos, logos. Ini menurut retorika Aristoteles. Pintar agamanya. Pintar agamanya, terus seorang ahli hadis, terus lucu juga. Kalau ada lucu, ada humorisnya. Oke. Kan berarti ketika beliau pintar, ilmu hadisnya pintar, metode dakwahnya bagus, kita percaya dong sama beliau. Ya, itu adalah salah satu dai yang mempunyai kredibilitas, gitu ya teman-teman. Terus yang kedua adalah logos. Seorang dai juga harus logos dalam artian ketika dia menyampaikan materi, dia harus apa ya? Yang kedua adalah logos. Ketika seorang dai menyampaikan materi, dia harus bisa memberikan fakta-fakta terhadap materi itu. Bagaimana caranya agar materi-materi tersebut, materi dakwah ya teman-teman, masuk ke dalam logikanya para mad'u. Meskipun ya hal-hal ukhrawiyah itu tidak bisa dilogikakan, tapi banyak sekali hal lainnya yang bisa dilogikakan, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah pathos. Pathos itu adalah seorang dai harus mampu menyampaikan pesannya itu tuh dengan emosi, bukan emosian ya teman-teman, tapi misalnya dia menceritakan cerita-cerita sedih, bagaimana caranya menarik perhatian madu itu dengan cerita-cerita zaman Rasul. Ketika ceritanya itu sedih, dia menggambarkannya dengan raut wajah yang sedih. Ketika bahagia, sebaliknya, seperti itu teman-teman. Jadi harus mampu menguasai itu semua. Lalu unsur dakwah selanjutnya adalah madu. Teman-teman, madu itu apa? Objek dakwah atau publik atau audiens, penonton, dalam bahasa komunikasinya publik atau audiens ya. Nah teman-teman, madu itu seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu sangat beragam sekali. Tentunya nanti ketika teman-teman menjadi salah satu juru dakwah atau menjadi seorang dai, kita harus pintar-pintar mengetahui madu kita itu siapa sih, madu kita itu bagaimana sih. Karena teman-teman, madu kita itu nanti kita akan menemukan madu yang sangat beragam, dari latar demografis, kemudian kebudayaan, kemudian intelektual. Misalnya ya, dari demografis, teman-teman ketika nanti diundang dakwah ke Bandung dengan teman-teman diundang dakwah ke Medan, pasti beda kan? Orang Bandung itu yang lemah lembut gitu kan. Lalu kita memikirkan caranya gimana nih, metode dakwah apa yang kita gunakan untuk menghadapi madu orang Bandung yang cenderung lemah lembut ini. Atau enggak ketika kita ke Medan yang orang-orangnya tuh bisa kita pikirkan seperti apa, apakah bisa disesuaikan atau disamakan dengan orang-orang Bandung? Kan enggak gitu kan. Itu dari segi demografis aja. Apalagi dari segi keragaman, kita tahu bahwa Islam yang ada di Indonesia itu ada beberapa mazhab dan beberapa praktik fikihnya itu tuh berbeda. Nah, itulah teman-teman unsur-unsur dakwah yang harus kita perhatikan ketika kita mau melaksanakan kegiatan dakwah. Sekarang saya mau ngetes teman-teman semua nih. Apakah teman-teman masih ingat dengan apa yang baru saya sampaikan? Ya. Oke, jadi unsur dakwah itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus selanjutnya adalah maudu itu apa? Materi atau pesan.
Ibu. Oke, Bayu, Nisa, Anissa, ada lagi? Oke, kita dari sini dulu ya. Gimana Bay? Saya ingin bertanya dari kamu sebenarnya bagaimana pertama itu berdakwah dengan hikmat yang digunakan oleh seorang dai untuk kepada majelis tersebut. Oke, baik. Oke, makasih baik. Selanjutnya Nisa ya. Ibu saya bertanya tadi kan di unsur dakwah itu membahas tentang dai. Nah, bagaimana sih cara dai itu untuk mencapai tujuan dakwahnya itu sendiri? Apa yang harus dimiliki Iya, seorang dai? Oke, baik. Baik, Nisa, Bayu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi teman-teman, saya jawab dulu pertanyaan dari Nisa ya, teman-teman. Tadi Nisa bertanya apa yang harus dilakukan intinya ya, kalau saya tidak salah mencerna pertanyaan dari Nisa, apa yang harus dilakukan seorang dai agar pesan yang disampaikannya itu tuh sampai ke madu hingga akhirnya tujuan dakwahnya itu berhasil. Tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan Nisa dan teman-teman semuanya, bahwa seorang dai itu harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama itu adalah etos, patos, dan logos. Seorang dai itu harus memiliki kredibilitas, keilmuan, dari mulai berpakaian dan lain sebagainya juga harus rapi. Kemudian yang selanjutnya adalah patos. Patos itu tadi ya, seorang dai itu harus mampu menyampaikan pesan-pesan dakwahnya itu dengan emosi yang seharusnya. Ketika menyampaikan pesan yang sedih, maka dia harus memainkan emosi sedih juga, atau bukan memainkan ya bahasanya, menunjukkan. Sepertinya teman-teman sudah paham ya, mudah-mudahan paham dengan apa yang saya sampaikan. Tapi saya ada satu tes lagi teman-teman untuk mengetes apakah teman-teman benar-benar paham atau tidak. Teman-teman boleh buka Mentimeter. Silakan diklik di Google-nya Mentimeter. Mentimeter. Nah, ini teman-teman sudah bisa jawab ya. Ada berapa kok unsur dakwah? Di sini ada 6. Yang jawab 6 itu ada 5 maksud saya. Oke, kita ke pertanyaan 2. Apakah sudah semuanya? Sudah. Ya, oke. Teman-teman, kita sudah belajar hari ini. Saya ingin tahu dong kira-kira apa yang teman-teman dapatkan dari perkuliahan tadi. Oke, kamu mau? Silakan. Bisa. Yang saya pelajari tadi ternyata kalau kita mau berdakwah itu gak hanya memperhatikan materinya aja, tapi kita juga harus memperhatikan medianya apa dan audiensnya itu kayak gimana. Baik teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih Nisa atas jawabannya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Teman-teman, kita tadi sudah belajar unsur-unsur dakwah. Insya Allah nanti teman-teman boleh dibagi ke dalam 3 kelompok, karena 2 minggu selanjutnya kita akan melakukan proyek dakwah. Teman-teman kan tadi sudah diberikan pemberitahuan atau pengetahuan terkait unsur dakwah itu seperti apa. Saya harap unsur-unsur dakwah yang sudah kita pelajari hari ini itu menjadi bekal teman-teman nanti untuk melakukan proyek dakwah. Lebih detailnya nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini atas kerjasamanya, atas belajar bersama dengan saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku dosen mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.